Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamid Edison dengan NPM 193510047 dari kelas 5A pada mata kuliah dasar pemrograman mobile program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Islam Riau. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pengenalan awal dari React Native, yang dimana video ini juga merupakan tugas individu yang harus dipenuhi pada mata kuliah dasar pemrograman mobile. Di sini saya akan menyampaikan ada 9 poin pada capaian materi kali ini. Yang pertama, kita mulai dengan mengenal React Native. Apa itu React Native? React Native itu adalah sebuah JavaScript framework untuk membuat sebuah aplikasi mobile, terutama untuk iOS dan Android. React Native ini sendiri dibuat berdasarkan library JavaScript yang bernama React. React ini dibangun oleh suatu perusahaan Facebook ya, di mana tujuan React ini adalah untuk membuat suatu UI yang awalnya ditargetkan untuk web. Seiring perkembangannya, sekarang targetnya bukan hanya web, namun juga menargetkan untuk mobile platform seperti iOS dan Android tadi. Kenapa sih harus menggunakan React Native? React Native ini mengunggulkan 3 poin. Yang pertama itu adalah learn once, write anywhere. Maksudnya kita hanya belajar satu kali, kita bisa mengaplikasikannya di kemana saja. Yang kedua, menggunakan JavaScript. Yang ketiga adalah fast refresh. Maksud dari fast refresh ini adalah ketika kita ada perubahan pada coding dan kemudian kita simpan coding itu, maka secara otomatis outputnya itu akan langsung muncul setelah kita melakukan save-nya itu. Persiapan pada React Native. Apa saja yang dibutuhkan untuk React Native? Di sini saya menggunakan Windows, dan di Windows ini menggunakan 4 aplikasi environment yang dibutuhkan untuk mengembangkan React Native. Yang pertama itu kita harus install Node.js, yang dimana linknya sudah ada di slide ini. Install Git Bash-nya dan juga menginstal Android Studio untuk yang menggunakan emulator. Dan terutama kita juga harus menginstal Visual Studio Code di sini untuk kita memulai untuk memainkan coding dari React Native-nya. Kita lanjut untuk membuat project baru pada React Native. Di sini saya menggunakan Expo CLI Quick Start untuk membuat project baru ya pada React Native ini. Yang pertama, kita mulai dengan menginstal Expo CLI-nya dengan menggunakan perintah npm install -g expo -cli. Di sini kita menggunakan command prompt untuk melakukan instalannya. Yang kedua, kita lanjut dengan membuat project baru dengan menggunakan perintah expo init yang dilanjutkan dengan nama projectnya. Di sini saya menggunakan nama project aplikasi pertama. Yang ketiga, kita masuk ke dalam project yang baru tadi, yang sudah kita buat tadi, dan kemudian kita mulai langsung projectnya dengan menggunakan npm start. Lanjut, kita akan membahas tentang struktur project pada React Native. Pada React Native ini sendiri, di sini kita menggunakan Visual Studio Code. Strukturnya itu terdapat pada bagian kiri ini ya, pada bagian export share, assets, git ignore, app.js, app.json, Babel config.js, package, dan juga package.json. Di sini kita menggunakan app.js, app.js ini untuk memodifikasikan coding pada React Native. Lanjut, kita menyiapkan aplikasi React Native di emulator. Di sini kita menggunakan Android Studio. Kita mulai untuk membuat project baru pada Android Studio-nya. Dan kemudian kita pilih phone and tablet dengan dituliskan pada no activity, kemudian tekan next. Di sini untuk penamaan pada projectnya, di sini saya kasih nama projectnya first app aja, kemudian finish, dan ini adalah tampilan setelah membuat project baru pada Android Studio. Oke, lanjut lagi, ini kita mulai untuk mengaplikasikannya pada emulator ya. Di sini kita coba untuk membuat emulatornya dulu. Di sini kita pilih dulu AVD Manager pada pojok kanan atas layar kalian, pada pojok kanan atas Android Studio-nya maksudnya. Kemudian kita tekan aja Create Virtual Device. Nah, di sini ada banyak banget hardware yang bisa kalian pilih. Di sini ada beberapa hardware yang cukup kompatibel ya. Di sini saya menggunakan Nexus 5. Jadi ini bisa disesuaikan aja dengan kebutuhan. Dan di sini kita juga harus mendownload dulu operasi sistemnya. Di sini saya akan mendownload yang operasi sistem yang Pi. Kita download dulu dan kemudian kita akan diarahkan ke sini. Kita acceptkan aja, langsung pilih next, dan nanti akan sampai ke proses downloadnya. Kita cukup nunggu aja sampai proses download dengan instalasinya selesai. Oke, lanjut, kita akan kembali diarahkan kepada pemilihan OS tadi. Kita pilih Pi dan kemudian kita tekan next. Dan ini adalah untuk penamaan AVD kita. Di sini saya menggunakan nama defaultnya aja, nggak ada diubah.
Jadi tinggal di finishkan aja. Setelah itu kalian buka lagi AVD Manager tadi yang di pojok kanan atas itu tadi. Kemudian tekan launch di sini seperti tombol play button pada action ini di bawah actions. Dan kemudian emulator akan muncul seperti tampilan ini. Lanjut kita menyimpan repository online project React Native kita dengan menggunakan GitHub. Untuk menyimpan React Native kita dengan menggunakan repository online GitHub, di sini kita mulai dengan membuka situs GitHub-nya dulu, dan kemudian kita sync in bagi yang sudah punya akun ya. Jika belum, bisa didaftar terlebih dahulu akunnya. Dan kemudian kita buat repository baru, biasanya itu terdapat pada bagian kiri layar untuk yang baru daftar. Kita buka CMD untuk command prompt kita, dan kemudian kita masuk lagi ke bagian project tadi ya. Project itu tadi yang akan kita simpan ke dalam GitHub. Yang kelima, kita cek dulu status Git kita dengan menggunakan perintah git status. Yang keenam, inisialisasikan Git tadi dengan menggunakan perintah git init. 7, kita lanjut lagi dengan setelah selesai membuat repository barunya, kita copy, nanti itu akan bakalan muncul link repository online kita, dan link itu kita copy pastekan ke dalam command prompt tadi dengan menggunakan perintah git remote add origin yang kemudian dilanjutkan dengan link yang sudah di copy tadi. Yang keenam itu kita akan memasukkan coding yang ingin disimpan itu untuk ke dalam repository ya, dengan menggunakan perintah git add spasi titik. Yang 9, untuk memberikan sebuah catatan pada Git tadi, misalkan kita ada melakukan perubahan pada Git itu, kita beri aja catatan dengan menggunakan perintah git commit min m dengan tanda kurung ini, tanda petik ini adalah catatannya. Dan ini juga untuk mengupdate misalkan sudah ada perubahan pada codingnya. Kemudian lanjut kita memasukkan semua codingan tadi ke GitHub dengan perintah push ya, git push min u origin main. Dan setelah itu kita akan diarahkan ke bagian otorisasi akun GitHub-nya. Kita akan diarahkan kepada browser nanti itu. Sebelum itu di sini saya sudah memasukkannya, dan ini adalah tampilan dari project yang sudah saya masukkan ke dalam GitHub. Ini adalah catatan commit awal tadi ya, commitnya. Ini belum ada diubah. Yang ini project pertama React Native itu adalah project yang nggak ada dirubah ya sama sekali ya. Dan ini kenapa bisa beda ada kelas komponen? Karena di sini adalah coding yang sudah saya ubah dan sudah saya update ke dalam GitHub-nya. Oke, lanjut lagi. Kemudian kita masuk ke bagian konsep dasar komponen React Native yang sering digunakan. Pada konsep dasar ini terdapat 6 konsep ya, 6 komponen yang paling sering digunakan pada React Native. Di sini ada view yang merupakan komponen paling dasar untuk membentuk suatu tampilan UI-nya. Ada text yang untuk menampilkan komponen teks, image untuk menampilkan image atau gambar, scroll view untuk menyediakan suatu scroll untuk menampung konten komponen dan tampilannya. 5, text input untuk komponen yang melakukan teks inputan untuk ketikan. Dan 6 adalah style sheet. Ini seperti istilahnya sama dengan CSS. Untuk membuat komponen utama, komponen dengan fungsional komponen ya. Kita membuat komponen dengan fungsional komponen. Di sini ada 3 bagian. Yang pertama itu kita lakukan import dulu ya. Ini adalah coding sederhananya aja untuk contoh fungsional komponen. Kita melakukan import dulu dengan menggunakan import React ini ya, dan juga kita import komponen-komponen utamanya. Ini adalah komponen fungsional utamanya nih. Ini adalah komponen fungsionalnya, di mana di sini terdapat view, text, image, dan text input. Dan ini adalah komponen-komponen yang telah diimport pada bagian awal, dan kemudian dilakukan ekspor pada bagian akhirnya. Dan ini adalah tampilan akhir dari fungsional komponen. Hasilnya akan seperti ini. Dan kemudian lanjut untuk membuat komponen dengan kelas komponen. Di sini hampir sama sintaknya dengan komponen function, hanya saja ada tambahannya ya. Tambahannya itu adalah untuk pada kelas komponen kita menambahkan kelasnya ya pastinya ya. Di sini saya menggunakan kelas comClass ya, dengan render dan return. Dan ini adalah hasilnya. Dan terima kasih
ini adalah bagian akhir dari slide saya. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan, dan juga waktunya sepertinya sudah melewati batas ya. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Saya Hamid Edison, mohon pamit undur diri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.